kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah mbek Allah. Makanya dulu ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Gitu. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Iku yo terus sugih, tapi bukannya ditiru boleh mereka ya. Jadi dia apa ngantor ya rati kantor, ngantorin yang masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Kalau sampean gak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati, pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau gak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Dawud itu, Ashabi Dawud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentinan. Tidak bisa kan? Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Ya santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang ya dibaca sik nyelip pedang kalau musuh kan yo gak iso bayang. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa. Ya Allahumma Allahumma intuhlik hadil isobat alam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang tuh ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq di. Sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi, ambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi, bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan, ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Ya masyhur kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah cuk suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amwal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi ngendikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu gak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini enggak musim hujan. Nah, kiai saya kan perhitungan, gelem istisqa sausé didelok wis musim dadi istisqa. Kalau di kanca kiai ahli falak, nek kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung jek suwi kesudan iki. Engko ora ketara ra mandine, dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rondo politik ngoten yo. Tangan-tangan yo bener, timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iku yo. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu ma kunta tadrimal kitab walal iman. Karena kalau kita sudah makom itu nggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nak pitik mulai rondok dari pitik. Makanya ketika ada kitab Al-Husunul Hamidiyah,
Hukum adat ini telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tamah. Dan ini kaitannya hormat baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang selain. Terus kata Imam Al Husainul Hamidiyah ngendikan, umpama klungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi klungsu itu jadi asem yang besar, kemudian buah, kemudian macam-macam lah, ditabrak truk nganti yo masalah tenan. Terus itu nggak pernah terjadi. Terus akhbaru kamu birun, terus kamu diberi cerita orang, ini klungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Oh ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi, terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya, loh ketika mungkin itu kamu kan nggak ikut bikin. Loh namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan nggak ikut bikin, kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus. Tiap malam tuh tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih. Ki adoh iku parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Ra usah antri haji, paspore diurus. Kondo Mas Nadib kondo menak nu mboten usah ngoten. Mboten usah ngoten. Niki cerita wali mboten. Artinya nah, orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga ya coba warai, nak tengok-tengok ning omah terus rezekine piye, ya coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Yaitu tadi, terus kita didikte hukum adat, seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita. Kemudian kita sampai nanti ada mukjizat Naqatu Soleh keluar dari As-Sakhrah, dari batu besar kita janggal. Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita apa? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek di semua pondok diajarkan ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebetulnya tidak mohal. Cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak? Tetap di situ ada kudratullah. Nah kalau sama-sama kudratullah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mic ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampean menjawab kuat mic, karena ini materinya dari apa? Besi. Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya semuanya itu cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah, ya terserah jenengan Gus jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mic ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis. Pitik sing ngono iso nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa ciri? Ya mambiadi malakutu kulli syai'. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat timbang ini, tidak bisa, tetap terserah yang Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya mic ini sama masker kuat mana, terserah jenengan. Atau kalau enggak wallahu a'lam. Karena memang iya, apa artinya ini lebih kuat tapi saya punya rencana menghancurkan, tapi ini lemah tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah, dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu.
Makanya nanti kalau suatu saat jenengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan. Sawangannya nak berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudratullah? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji bagi yang ahli Quran itu sekolah suwun adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asing mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajen itu sudah sempurna larnya. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbah Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi kiroati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya apa? Banyak. Yang penting ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa tidak siratoka, jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, tidak tidur, tidak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta alaihim artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita enggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab bahwa kita soleh begini tuh barokahnya doanya orang-orang dulu min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya babahnya soleh. Mosok turunane sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun kalah mbek wong sing dadakan dadi kiai. Yo ketoke ora pati fair ngoten. Ini mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih. Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantes yo rada antri lah, aja kok ngarep nemen-nemen nak.